Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi video pembelajaran matematika kelas 3 tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 dan 3. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 1, mengenal pecahan sederhana. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin, satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Sekarang perhatikan gambar potongan kue A dan B di bawah ini. Kue A, ya, kue A ini satu kue dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Lambang bilangan 1/2 adalah 1/2. Angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 2 disebut dengan penyebut. Sekarang perhatikan kue B. Satu kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. Angka 1 ini disebut dengan pembilang dan angka 4 disebut dengan penyebut. Sekarang kita lanjut masuk ke soal ayo berlatih. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Nomor 1. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Perhatikan gambarnya. Ada sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian. Dimakan Udin 1. Jadi lambang bilangannya adalah 1/4. Nomor 2. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Sekarang perhatikan gambarnya. Ada sebuah apel dipotong menjadi 3 bagian yang sama. Jadi masing-masing anak mendapatkan 1/3. Nomor 3. Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. Satu loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Perhatikan gambarnya. Ada sebuah martabak dipotong menjadi 8 bagian. Jadi masing-masing orang atau anak mendapatkan 1/8. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Sekarang perhatikan gambar untuk penjelasan soal
kalimat di atas. Nah, ada sebuah telur bundaran besar dibagi menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Sekarang kita lanjut. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Sekarang perhatikan gambarnya. Nah, ada sebuah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Sekarang kita lanjutkan ke ayo berlatih. Tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Ya, nomor 1. Perhatikan gambarnya. Ada berapa jumlah coklat? Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 coklat ini kita tulis sebagai penyebut. Kemudian coklat itu dimakan Siti 1, 2, 3. Kita tulis sebagai pembilang. Nomor 2. Perhatikan gambarnya lagi. Ada pizza yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Ya. Kemudian kita tulis jumlah potongan pizza 6 bagian. Dimakan Udin 1. Kita tulis sebagai pembilang. Nomor 3. Perhatikan gambarnya. Ada sebuah tahu dipotong menjadi 4 bagian. Kita tulis 4 sebagai penyebut. Kemudian tahu itu dimakan Bayu 1 bagian. Jadi kita tulis angka 1 sebagai pembilang. Nomor 4. Perhatikan gambarnya. Sebuah kue bolu dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis angka 8 sebagai penyebut. Kue bolu itu dimakan Bayu 2 bagian, 1, 2. Kita tulis sebagai pembilang. Nomor 5. Perhatikan gambarnya. Ada roti wafer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8 sebagai penyebut. Wafer itu dimakan Bayu 2 bagian. Artinya angka 2 kita tulis sebagai pembilang. Sekarang kita lanjut masuk ke tugas soal mandiri. Untuk tugas soal mandiri ini kalian bisa mengerjakan di buku tulis. Saat mengerjakan soal kalian boleh didampingi kakak, orang tua, atau belajar kelompok bersama temanmu. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.